Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ya teman-teman. Pembelajaran kita pada hari ini tentang sakramen baptis. Ya, sakramen baptis. Ya, jadi dalam agama Katolik itu dikenal dengan sakramen. Nah, jadi sekarang saya akan bicara soal sakramen baptis. Ya. Membaptis itu berasal dari bahasa Yunani sebetulnya teman-teman, dari kata baptizo yang berarti pembasuhan atau pencucian. Pembasuhan atau pencucian dari kata baptizo. Ya, baptizo, B A P T I Z O, baptizo yang berarti pembasuhan atau pencucian. Sehingga membaptis ya berarti membenamkan calon ke dalam air atau menuangkan air di atas kepala sambil mengucapkan demi atau atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi sakramen baptis itu dalam agama Katolik merupakan sakramen dasar. Ya. Dengan dibaptis berarti orang sudah bergabung menjadi atau tergabung dalam gereja atau menjadi anggota gereja. Jadi sakramen dasar. Setelah kebangkitan Yesus memberikan tugas kepada para rasul untuk membaptis. Ya, setelah kebangkitan itu ada di Injil Matius bab 28 ayat 19. Ya, tugas. Ya. Maka setelah peristiwa Pentakosta, ya, gereja melayani sakramen baptis kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ingat ya, peristiwa Pentakosta. Ya, peristiwa Pentakosta itu terjadi ya, 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Ya, maka disebutnya peristiwa Pentakosta. Itu peristiwa turunnya kudus atas para rasul. Ya. Sakramen baptis itu memiliki lambang, teman-teman. Nah, jadi ada 3 lambang yang dipakai. Yang pertama itu air. Yang kedua itu lilin. Yang ketiga itu kain putih. Ya. Yang pertama air. Air berarti apa? Atau melambangkan apa? Air berarti membersihkan manusia dari dosa-dosa. Ya. Ingat dalam kisah Perjanjian Lama, ya, air dilihat sebagai sumber kehidupan, tapi juga kematian. Ya. Ingat peristiwa Bahtera Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh diselamatkan ya, di atas air. Terus peristiwa Nabi Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, menyeberangi Laut Merah. Ya, teman-temannya peristiwa itu ya, semuanya adalah menggunakan air sebagai lambang keselamatan. Juga ingat peristiwa waktu Yesus disalibkan, ya, ketika Yesus wafat di kayu salib, kemudian lambungnya ditusuk oleh serdadu, maka keluarlah air dan darah, ya, yang menjadi lambang dari keselamatan kita. Ya. Yang kedua lilin melambangkan apa, teman-teman? Jadi lilin itu melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam hidup, ya, karena kita adalah anak-anak terang Kristus. Ya, nanti bisa dilihat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 5 ayat 8. Yang ketiga itu kain putih. Kain putih melambangkan apa, teman-teman? Jadi kain putih itu melambangkan kita mengenakan Kristus. Ya, artinya bahwa kita sudah dibaptis, kita mengandalkan kekuatan Kristus untuk menjalani kehidupan. Ya, kain putih itu melambangkan bahwa kita mengenakan Kristus. Ya, jadi kita sudah dibaptis, kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam menjalani kehidupan. Ya, ada 3 lambang, teman-teman, ya. Ada air, ada lilin, dan ada kain. Oke. Berikutnya mengenai sakramen baptis, teman-teman. Jadi memang dalam pembaptisan itu mungkin ada teman-teman yang dibaptis waktu bayi atau waktu kalian sudah dewasa. Dalam pembaptisan itu dibagi menjadi 2, yaitu baptisan dewasa. Dewasa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ya, jadi kalau seorang tidak lagi bayi, itu yang pertama yang harus dipenuhi itu apa? Pertama, orang itu harus percaya percaya kepada Kristus sebagai penyelamat. Ya. Setelah percaya kemudian mengikuti pelajaran calon katekumen, ya, sekurang-kurangnya setahun.
kemudian mengucapkan pengakuan iman pada waktu pembaptisan. Jadi ya harus melalui prosesnya. Nanti akan kita lihat proses baptis dewasa itu seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua itu baptis bayi, teman-teman. Jadi baptis bayi itu syaratnya apa? Syaratnya adalah pendampingan orang tua. Ya. Jadi pendampingan orang tua dan gereja untuk mengucapkan pengakuan iman. Jadi ya orang tua wajib ya mendampingi. Jadi pendampingan orang tua. Jadi gereja membaptis bayi karena ketika bayi lahir, kenapa? Ya karena manusia sudah memiliki yang disebut dengan dosa asal. Jadi maka gereja perlu baptis bayi itu diperlukan karena dosa asal itu. Nah, jadi ketika sudah dibaptis, maka bayi itu telah diselamatkan dari kekuatan jahat, ya dibebaskan dan kemudian menjadi anak-anak Allah. Jadi dosa asal itu hilang, teman-teman. Jadi baptisan itu ada baptisan dewasa dan baptisan bayi. Ya. Jadi baptis bayi itu mengisyaratkan pendampingan orang tua dan pendampingan gereja. Gereja itu siapa? Ya gereja itu ya kita semua. Ya, jadi kenapa sih gereja melakukan pembaptisan bayi? Karena memang sejak manusia lahir, manusia itu mewarisi yang disebut dengan dosa asal. Ya, ketika dibaptis maka dosa asal dihilangkan dan dia dan orang yang dan bayi yang sudah dibaptis itu diselamatkan dari kuasa jahat untuk dibebaskan menjadi anak-anak. Ya, ingat itu ya teman-teman ya. Terus ini yang saya katakan tadi, bahwa proses baptis dewasa itu melalui 4 proses, teman-teman. Jadi ada 4 proses yang harus dilalui ya. Yang pertama itu namanya masa prakatekumenat. Yang kedua itu masa katekumenat. Yang ketiga itu masa persiapan akhir. Yang keempat itu masa yang disebut dengan masa mistagogi. Ya. Apa itu masa prakatekumenat? Ya. Jadi masa prakatekumenat itu adalah masa di mana pemurnian motivasi calon. Ya. Jadi motivasinya dimurnikan dulu. Kemudian setelah motivasi itu sudah murni, kemudian memasuki yang disebut dengan masa katekumenat. Nah, jadi dia dilantik menjadi katekumen. Nah, sekarang masa katekumenat itu apa? Itu masa pengajaran, pembinaan iman, ya, latihan hidup dalam jemaat yang diakhiri nanti pada tahap yang berikutnya, yaitu upacara pengukuhan katekumenat terpilih. Ya, setelah dilihat, ya, setelah mengikuti pembelajaran, pembinaan iman, terus dia bisa mengikuti atau berlatih hidup bersama jemaat. Kemudian ini bisa dibaptis nanti, ya, disebut dengan nanti masuk ke dalam tahap berikutnya yang disebut dengan masa persiapan terakhir. Masa itu apa? Masa khusus untuk mempersiapkan diri untuk menerima sakramen-sakramen inisiasi, ya, yang diakhiri dengan nanti pengucapan sakramen baptis. Ya. Jadi yang keempat itu namanya masa mistagogi. Mistagogi itu apa? Masa pembinaan lanjutan. Ya, setelah orang dibaptis, kemudian dibutuhkan pembinaan lanjutan, yang disebut dengan masa mistagogi. Jadi jelas teman-teman ya. Ada 4. Pertama adalah masa prakatekumenat, ya betul. Ya. Berikutnya masa katekumenat, betul. Terus yang ketiga masa persiapan terakhir, betul. Ya, yang keempat itu adalah masa disebut masa mistagogi. Ya, jelas teman-teman ya. Jadi itu. Ya, jadi terus kemudian memang dalam sakramen baptis ini mungkin supaya teman-teman tidak bingung, ya, mungkin kita sering menjumpai istilah-istilah, ya. Apa katekumen? Apa itu katekumen? Katekumen adalah calon baptis, ya, calon baptis. Yang berikutnya itu mungkin teman-teman juga mendengar istilah yang disebut dengan katekis. Katekis itu adalah guru pengajar agama dalam gereja, ya, disebut katekis. Terus yang berikutnya ada istilah katekese. Katekese itu apa? Itu bahan ajarnya.
atau bahan ajar pewartaan tentang Yesus, itu disebut katekese. Terus ada namanya katekismus. Ya, katekismus itu apa? Kamus atau buku yang mencakup materi-materi pewartaan Yesus. Itu ada buku katekismus namanya. Ya, jadi jangan bingung teman-teman ya. Ada istilah katekemen, ada istilah katekis, ada istilah katekese, dan kemudian ada istilah katekismus. Ya, jadi jangan bingung. Ya. Jadi katekemen itu jalan baptis, katekis itu guru pengajaran agama dan gereja, katekese itu bahan atau isi pewartaan tentang Yesus Kristus, katekismus itu buku atau kamus yang mencakup materi pewartaan tentang Yesus Kristus. Ya teman-teman ya. Nah sementara itu ya dalam gereja Katolik itu ada yang disebut dengan kitab hukum kanonik, teman-teman. Ya, kitab hukum kanonik atau disebut dengan KHK, kitab hukum kanonik. Nah, dalam KHK nomor 872 ya, ditegaskan bahwa hendaknya calon baptis didampingi oleh wali baptis yang bertugas mendampingi calon baptis dewasa dalam inisiasi Kristiani dan bersama orang tua calon baptis bayi untuk dibaptis, juga mengusahakan agar yang dibaptis hidup secara Kristiani dan sesuai dengan baptisannya, serta memenuhi dengan setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptis tersebut. Jadi kalau baptis dewasa itu ada wali baptis yang bertugas mendampingi. Kalau baptis bayi itu tugas orang tua, ya, untuk mengusahakan supaya hidup secara Kristiani sesuai dengan baptisannya. Ya, terus memenuhi kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptis tersebut. Ya, jelas teman-teman ya. Itu menurut kitab hukum kanonik. Yang berikutnya itu kalau kita bicara soal baptis ya, dalam pembaptisan itu ada buah atau rahmat yang diperoleh dalam pembaptisan. Jadi kalau kita dibaptis maka ada 5 hal. Yang pertama, menghapuskan segala dosa-dosa kita. Ketika kita dibaptis kita dihilangkan dosa-dosanya, dosa-dosa kita dihapus. Yang berikutnya, kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Ya. Yang ketiga, kita mendapatkan rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gerejanya. Jadi kita mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gerejanya. Yang keempat, kita ambil bagian dalam tugas gereja. Ya. Ketika kita sudah dibaptis, kita ikut ambil bagian dalam tugas gereja. Yang kelima, kita dimateraikan dan menandakan kita menjadi milik Kristus selama-lamanya. Ada 5 hal teman-teman ya. Yang pertama bahwa menghapus segala dosa-dosa kita. Yang kedua, kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Kita mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gerejanya. Yang keempat, kita ambil bagian ya, dari tugas gereja. Yang kelima, kita dimateraikan yang menandakan kita menjadi milik Kristus selama-lamanya. Ingat teman-teman, ada 5 hal itu. Terus yang berikutnya kita akan masuk ke dalam proses pembelajaran kita. Jadi itu tadi pengantar dari saya tentang sakramen baptis. Kira-kira poin-poin itulah yang nanti akan kita pelajari. Nanti kalau ada sesuatu nanti kalian bisa putar ulang videonya. Oke. Untuk mengawalinya kita ada lagu yang sangat bagus dari Puji Syukur. Kalau teman-teman punya Puji Syukur silakan bisa dibuka nomor 592 ya. Lagu ini sangat bagus. Saya akan mencoba menyanyikan lagu ini walaupun dengan suara saya yang tidak bagus ya, tapi ya kita akan mencoba untuk menyanyikan lagu ini. Kalian teman-teman bisa ikut bernyanyi bersama saya. Judulnya Syukur Kepadamu Tuhan ya. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat.
Dosa kami kau ampuni, kau beri hidup ilahi, kami jadi putramu, kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta subakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu Tuhan atas baptis yang mulia, tanda rahmat dan iman. Jadi teman-teman, lagu yang ya ada tadi salah sedikit ya, itu lagu ini biasanya dinyanyikan ketika di gereja kita di Persigi High ya, mengingatkan kembali tentang rahmat pembaptisan kita. Jadi untuk mengawali pembelajaran kita, saya pandu dengan 5 pertanyaan. Jadi saya pandu dengan 5 pertanyaan. Jadi nanti silakan ini bisa dicatat dulu ya 5 pertanyaan ini. Yang pertama, silakan siapkan alat tulisnya. Yang pertama, apa dasar biblis dari sakramen baptis? Apa dasar biblis? Maksudnya dasar biblis itu apa? Dasar dari kitab suci mengenai sakramen baptis itu apa? Tapi kayaknya dalam video tadi sudah saya juga sebutkan ya, teman-teman bisa putar kembali ya. Yang berikutnya, yang nomor 2, yang satu tadi, apa yang menjadi dasar biblis dari sakramen baptis ya. Yang berikutnya, yang nomor 2 ya, dengan cara apa saja pembaptisan itu dilakukan. Nah, dengan cara apa saja pembaptisan itu dilakukan ya, tadi juga sudah sampaikan di awal video tadi ya. Oke, yang berikutnya itu yang nomor 3, apa kata-kata yang diucapkan pastor pada waktu membaptis? Apa yang diucapkan pastor pada waktu membaptis? Nah, tadi juga mungkin teman-teman juga bisa tanyakan juga ke bapak, ke ibu, ke mama, ke papa ya. Bu, ketika dibaptis pastor pada waktu itu mengucapkan apa ya? Nah, silakan tanyakan, boleh bertanya ya. Terus yang keempat, sarana apa saja yang dipergunakan dalam pembaptisan? Sarananya apa saja ya. Yang kelima, bagaimana tahap-tahap pembaptisan ya, ada bagaimana tahap-tahap pembaptisan. Jadi silakan videonya di pause dulu boleh ya, di pause dulu, atau kamu putar lagi video yang dari awal tadi yang pengantar dari saya juga boleh. Silakan di pause dulu, nanti kalau sudah selesai boleh dilanjutkan ya. Silakan di pause. Oke, selesai. Terima kasih. Jadi kalian sudah bisa menjawab 5 pertanyaan dari saya tadi. Kalian bisa tadi menjawabnya memutar kembali atau bertanya kepada Bapak Ibu di rumah. Ya. Jadi saya ingin mengecek saja ya apakah jawabanmu itu benar atau tidak ya. Yang pertama, apa yang menjadi dasar biblis sakramen baptis? Silakan lihat pekerjaan teman-teman ya. Apa? Ya, Injil Matius bab 28 ayat 19. Apa bunyinya teman-teman? Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua murid-muridmu dan baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi itu teman-teman yang menjadi dasar dari sakramen baptis. Kemudian yang kedua, pertanyaan B, dengan cara apa saja pembaptisan itu dilakukan? Nah, kalau teman-teman menyimak tadi ya, ada 2 cara teman-teman ya. Satu dengan cara menenggelamkan calon baptis ya di dalam air.
Dan yang kedua dengan cara mencurahkan air di kepala. Ya, dalam tradisi gereja Katolik pada umumnya yang lazim digunakan adalah dalam pembaptisan itu pencurahan atau penuangan air ya di atas kepala, bukan ditenggelamkan. Itu dalam gereja Katolik teman-teman ya. Terus yang berikutnya, apa kata-kata yang diucapkan pastor atau romo ketika membaptis? Ya, masih ingat? Ya, silakan cek. Tadi mungkin ada teman-teman yang sudah bertanya kepada bapak ibunya. Jadi apa yang dikatakan? Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi formulanya itu teman-teman ya, dalam pembaptisan. Terus yang berikutnya, ya, sarana apa saja yang dipergunakan dalam pembaptisan ya. Tadi kalau teman-teman menyimak pengantar dari saya di awal ya, pertama ada apa teman-teman? Ya, air ya, air yang bersih tentunya ya. Air ini tadi kalau teman-teman menyimak itu, air itu berarti membersihkan dari dosa-dosa kita. Terus lilin ya, lilin itu melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan kita. Terus satu lagi apa teman-teman? Kain putih ya, yang menandakan bahwa kita mengenakan Kristus ya. Artinya bahwa ketika sudah dibaptis ya, kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam menjalani kehidupan. Jadi salamanya ada 3 teman-teman ya. Ya, ada air, ada lilin, dan ada kain putih. Kemudian bagaimana tahap-tahap pembaptisan? Nah, yang ada tahap-tahapnya teman-temannya masih ingat ya, itu adalah pembaptisan dewasa ya. Ada yang disebut tadi apa? Masa apa? 1? Ya, masa pra-katekumena ya. Yang kedua, katekumena. Terus kemudian yang ketiga, masa persiapan akhir ya. Terus yang keempat itu masa yang dengan masa mistagogi. Dan juga kita akan belajar dari kitab suci teman-teman. Dari kitab suci yang akan kita bahas hari ini yaitu dari Kisah Para Rasul ya, bab 2 ayat 37 sampai 47 ya, ada 10 ayat. Kita akan belajar teman-teman. Boleh sekarang ini kita hening jenak ya, mungkin teman-teman juga bisa buka kitab sucinya, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 33 sampai 47. Saya bacakan teman-teman, silakan simak ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan para rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu banyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian teman-teman, kutipan kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Ya. Jadi teman-teman, dari perikop itu kita bisa kita diingatkan akan pertobatan, akan pembaptisan, dan akan pengampunan dosa. Dan kita juga diingatkan untuk bersaksi melalui karya dan perbuatan kita dalam doa dan ketaatan iman. Kita diundang juga untuk saling berbela rasa dengan sesama sebagai saudara. Ya, berbagi kegembiraan agar kita semakin banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan. Saya kira itu teman-teman yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari dari perikop dari Kisah Para Rasul yang barusan kita dengarkan tadi. Teman-teman, akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan refleksi. Ya, saya minta teman-teman nanti meneruskan hasil refleksi ini, ya, ya, sebagai tanda bahwa seluruh proses pembelajaran kita sudah selesai. Dalam kegiatan refleksi ini teman-teman, jadi perlu diingat bahwa dengan pembaptisan, ya, kita dihapuskan dari segala dosa kita. Ya, kita dijadikan menjadi milik Kristus. Kita mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan kita dengan Kristus dan gerejanya. Ya, dan kita juga diajak untuk ambil bagian dalam tugas gereja. Maka teman-teman, bagi yang beragama Katolik, ya, bagi yang beragama Katolik ada dua hal yang harus kalian refleksikan. Yang pertama, sebagai murid Kristus yang telah dihapuskan dari dosa, ya, karena pembaptisan, ya, apakah perilaku kita sungguh-sungguh sudah menampakkan kasih Kristus? Yang pertama. Yang kedua, setelah dibaptis, kita juga diminta untuk ambil bagian dalam tugas gereja. Ya. Pertanyaannya, tugas apa saja yang telah kita lakukan? Ya, tugas apa saja yang sudah kita lakukan? Silakan tulis itu. Bagi teman-teman kita yang bukan beragama Katolik, yang beragama Islam, Hindu dan Buddha, saya minta untuk dapat menuliskan, ya, apa yang dapat saya lakukan atau perbuat untuk mewujudkan iman. Ya, apa yang dapat aku lakukan untuk mewujudkan imanku? Silakan itu juga dituliskan. Ya. Jadi untuk yang beragama Katolik ada dua hal tadi, yang beragama Islam Katolik, ya, yang Islam, yang Hindu, Buddha. Silakan tuliskan apa yang dapat aku perbuat atau yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan iman. Oke, silakan videonya di pause dulu, ya, selesaikan refleksinya. Nanti kalau sudah selesai, nanti silakan dilanjutkan. Terima kasih, sudah selesai. Jadi kegiatan kita belajar kita sudah selesai. Sekarang kita akhiri dengan doa. Akan saya pimpin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, karena Engkau telah membimbing pembelajaran kami pada hari ini. Mohon bimbinganmu ya Bapa, agar dapat semakin menghayati tugas kami sebagai anak-anak yang telah menerima baptisan. Semoga kami dapat menjalani tugas kami sebagai anak-Mu dengan senantiasa berpegang pada firman demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, selesai. Ya, terima kasih. Teman-teman sudah secara serius mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Nah, sebagai tanda bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran ini yang dari awal sampai akhir, silahkan tuliskan di halaman komentar, ya, di bawah di bawah, ya, komentar di bawah. Tuliskan namamu, terus tuliskan namamu, saya sudah paham mengenai sakramen baptis.
Ya, itu aja di halaman komentar ya. Terus kemudian ya, supaya saya tahu nih bahwa kalian sudah sudah mengerjakan, sudah melaksanakan apa yang sudah proses pembelajaran ini ya, saya minta dikirimkan foto hasil kegiatanmu ya. Yang pertama, jawaban atas 5 pertanyaan yang saya tanyakan tadi ya, ada A, B, C, dan E tadi ya. Silakan difoto. Kemudian tulisan refleksimu hari ini yang sudah baru saja kita laksanakan tadi yang kamu foto, terus kamu kirimkan di WA pribadi saya. Oke, ditunggu ya. Untuk mengakhiri ya, saya hanya mengingatkan kalian tetap semangat ya, hidup sehat, jaga kesehatan ya, cuci tangan dengan sabun sesering mungkin ya. Salam Loko Resa.